Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Semoga hari ini menjadi hari yang dipenuhi dengan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saudara-saudara dan orang-orang yang saudara kasihi. Sahabatku, kita akan segera mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi terlebih dulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat rahmat-Mu yang baru setiap hari dan pengurapan yang memampukan kami untuk menjalani setiap hari dalam hidup kami dengan baik. Hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersatu. Berkatilah kami dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, meskipun Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, tetapi banyak orang Kristen yang berjalan di dalam kekalahan. Hal ini bukan disebabkan Allah mengingkari janjinya, melainkan kita yang tidak menanam janji Allah di dalam hati kita. Apabila kita mengerti prinsip ini, maka kita akan selalu berjalan di dalam kemenangan Allah. Allah menciptakan manusia dari debu tanah yang meskipun debu tanah adalah sebuah benda yang kelihatannya tidak berharga, namun di dalam tanah terletak segala sesuatu yang kita perlukan untuk kehidupan. Tanah mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tanaman untuk bertumbuh. Tanah memberikan kita mineral dan bahan-bahan yang kita pakai untuk kehidupan kita saat ini, yaitu besi, bensin, batu bara, bahkan bahan-bahan yang berharga seperti emas dan berlian kita dapatkan dari dalam tanah. Firman Tuhan berkali-kali menyamakan hati kita seperti tanah. Hal ini disebabkan di dalam hati bisa bertumbuh segala macam hal yang baik dan hal yang tidak baik. Namun, seperti halnya tanah memerlukan benih untuk bertumbuh, demikian juga hati kita memerlukan benih untuk menghasilkan pertumbuhan. Apabila kita menaburkan benih yang baik, maka akan bertumbuh pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Begitu juga berlaku sebaliknya. Apabila kita menaburkan benih yang tidak baik, maka akan bertumbuh pohon yang tidak baik dan menghasilkan buah yang tidak baik. Benih yang baik yang seharusnya kita tanamkan di dalam tanah hati kita adalah benih firman Tuhan, karena benih firman Tuhan adalah benih yang kekal. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Orang yang pernah menanam benih tumbuhan pasti mengerti bahwa terkadang ada benih-benih yang gagal bertumbuh. Tetapi tidak demikian halnya dengan benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan pasti bertumbuh di dalam hati kita dengan syarat kita terus menjaga firman itu agar tidak dicuri oleh iblis. Dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa saat benih ditaburkan di tanah, yang pertama datang adalah iblis yang berusaha untuk mencuri benih itu agar tidak bertumbuh. Mari kita baca Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Bagaimanakah cara iblis berusaha mencuri firman itu dari tanah hati kita? Yaitu melalui suara negatif yang mempengaruhi pikiran kita dan orang-orang di sekitar kita yang memberikan masukan negatif. Misalnya saja,
apabila kita sedang sakit, kemudian kita menerima firman Tuhan tentang kesembuhan, maka kita harus menanamkan firman itu di dalam hati kita dan menjaganya agar tidak dicuri iblis. Iblis akan berusaha mempengaruhi pikiran kita agar tidak mempercayai firman Tuhan tentang kesembuhan. Iblis juga akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan masukan negatif bahwa penyakit kita tidak akan bisa disembuhkan. Apa yang harus kita lakukan adalah berdiri teguh dan memegang erat-erat firman Tuhan melebihi pikiran negatif dan suara-suara negatif. Kita harus lebih mempercayai Allah dibandingkan hal-hal yang lain. Kita harus memiliki iman yang percaya kepada Allah meskipun kita belum melihat kesembuhan itu terwujud dalam tubuh jasmani kita. Seperti halnya sebuah benih membutuhkan waktu untuk bertumbuh, demikian juga firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Dan ada proses-proses pertumbuhan benih itu seperti yang dikatakan dalam Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Hanya karena membutuhkan waktu yang lama untuk bertumbuh, tidak berarti bahwa benih itu tidak bertumbuh. Hanya karena kita tidak melihat hasil dari firman Tuhan yang kita imani, tidak berarti bahwa firman Tuhan itu tidak bekerja. Karena seperti yang sudah dikatakan di awal renungan, benih firman Tuhan adalah benih yang kekal. Benih firman Tuhan pasti bertumbuh 100%. Tidak ada yang gagal bertumbuh seperti yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam bidang apa saudara membutuhkan benih firman Tuhan? Apakah dalam bidang pernikahan, keuangan, pekerjaan, anak-anak, masa depan, pertumbuhan pribadi? Alkitab penuh berisi benih-benih firman Tuhan yang mencakup seluruh bidang kehidupan kita. Carilah apa yang saudara butuhkan dan mintalah hikmat Tuhan mengenai benih-benih yang harus saudara tanam di dalam tanah hati saudara, agar benih itu bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan menghasilkan buah-buahnya. Setelah benih itu tertanam, jagalah agar iblis tidak mencurinya dari hati saudara, maka saudara akan melihat dan mengalami kemenangan Allah dalam bidang-bidang kehidupan saudara. Nah, sahabat firman kehidupan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan kita ingat dan lakukan dengan baik, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa, kami percaya bahwa setiap firman-Mu adalah benih yang kekal, yang apabila ditanamkan di dalam tanah hati kami, maka benih itu pasti bertumbuh. Berikanlah kami hikmat untuk bisa mendapatkan benih-benih yang tepat untuk setiap bidang kehidupan kami, dan ajarilah kami untuk teguh dalam iman sampai kami melihat buah-buahnya dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan firman-Mu sebagai kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.